Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Aisyah dari jurusan Pendidik Matematika dari kelas 2022 kelas C dengan NPM 222151082. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat video tentang UAS Filsafat dan Sejarah Matematika. Untuk soal pertama, bagaimana hubungan antara filsafat dan filsafat pendidikan, serta bagaimana ciri-ciri filsafat dan ciri-ciri filsafat pendidikan. Jelaskan. Hubungan antara filsafat dan filsafat pendidikan serta filsafat pendidikan. Antara filsafat dan pendidikan terdapat hubungan horizontal memanjang ke samping, yaitu hubungan antara cabang-cabang disiplin yang berbeda satu dengan lainnya yang merupakan penerapan ilmu pengetahuan di bidang kehidupan, yaitu ilmu filsafat dalam menyesuaikan masalah pendidikan dan pengajaran. Filsafat pendidikan adalah pola pemikiran atau pendekatan filosofis untuk masalah pendidikan dan pengajaran. Filsafat pendidikan menunjukkan hubungan vertikal naik atau turun dengan cabang pendidikan lainnya, seperti pengantaran pendidikan, sejarah pendidikan, teori pendidikan, pendidikan komparatif, dan filsafat pendidikan. Hubungan vertikal antara disiplin ilmu adalah hubungan antara tingkat penguasaan dan pendalaman kelompok pengetahuan serupa. Oleh karena itu, filsafat pendidikan sebagai salah satu ilmu yang diterapkan adalah cabang ilmu yang berfokus pada penerapan pendidikan filosofis ke bidang pendidikan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan kehidupan manusia dan mata pencariannya secara umum dan manusia yang berprofesi sebagai pendidik atau guru. Ciri-ciri filsafat. Selain merunut pada pengertiannya, kita juga dapat memahami filsafat dengan mudah. Filsafat memiliki 3 ciri utama, yaitu satu, universal atau menyeluruh, yaitu pemikiran yang luas dan tidak aspek tertentu saja. Yang kedua ada radikal atau mendasar, yaitu pemikiran yang dalam sampai kepada hasil yang fundamental dan esensial. Yang ketiga, sistematis, yaitu mengikuti pola dan metode berpikir yang runtut dan logis meskipun spekulatif. Beberapa ahli menambahkan ciri-ciri lainnya. Yang pertama ada deskriptif, yaitu suatu uraian yang diperinci. Yang kedua ada kritis, yaitu mempertanyakan segala sesuatu dan tidak menerima begitu saja secara sepintas. Yang ketiga ada analisis, yaitu mengulas dan mengkaji secara rinci dan menyeluruh. Yang keempat evaluatif, yaitu dikatakan juga normatif, upaya sungguh-sungguh untuk menilai dan menyikapi segala persoalan. Yang kelima ada spekulatif, yaitu upaya akal budi manusia yang bersifat perakaan, penjelajahan, dan pengandaian dan tidak membatasi hanya pada rekaman indera dan pengamatan lahir. Ciri-ciri filsafat pendidikan yaitu mempelajari hakikat pelaksanaan dan pendidikan. Bahan yang dipelajari meliputi tujuan, latar belakang, cara, hasil, dan hakikat. Yang kedua, ada pendidikan metode yang dilakukan, yaitu dengan analisis secara kritis, struktur, dan manfaat. Yang ketiga, pendidikan berupaya untuk memikirkan masalah pendidikan. Nah, untuk nomor 2, jelaskan perbedaan antara filsafat matematika dengan filsafat pendidikan. Filsafat matematika adalah cabang dari filsafat yang mengkaji anggapan-anggapan filsafat dasar dan dampak matematika. Tujuan dari filsafat matematika adalah untuk memberikan rekaman sifat dan metodologi matematika dan untuk memahami kedudukan matematika di dalam kehidupan manusia. Sifat logis dan struktur dari matematika itu sendiri membuat pengkajian ini meluas dan unik di antara mitra-mitra bahasan filsafat lainnya. Filsafat pendidikan matematika merupakan mata kuliah dasar yang berisi dasar-dasar pemikiran pendidikan matematika. Mata kuliah ini diperlakukan untuk membelajarkan tentang perbedaan antara matematika dan pendidikan matematika serta keterkaitan keduanya. Selanjutnya menguraikan metodologi pendidikan matematika atau epistemologi, hakikat pendidikan matematika atau ontologi, dan nilai pendidikan matematika atau aksiologi. Lalu yang ketiga, apa tujuan dan fungsi filsafat pendidikan? Mengapa calon guru harus mempelajari
filsafat pendidikan. Tujuan filsafat pendidikan dapat ditinjau dari tujuan filsafat dan pendidikan itu sendiri. Filsafat diantaranya memiliki tujuan untuk mengkritisi suatu kepercayaan dan sikap yang telah dijunjung tinggi, mendapatkan gambaran keseluruhan, analisis logis dari bahasa, serta penjelasan tentang arti kata dan konsep. Sementara itu, teori pendidikan bertujuan menghasilkan pemikiran tentang kebijakan dan prinsip-prinsip pendidikan yang didasari oleh filsafat, merumus pada metode praktik pendidikan atau proses pendidikan yang menerapkan serangkaian kegiatan berupa implementasi kurikulum dan interaksi antara pendidik dengan peserta didik untuk mencapai tujuan pendidikan. Nah, untuk fungsi filsafat pendidikan, fungsinya dalam mempelajari ilmu filsafat ini memiliki banyak manfaat yang bisa didapatkan dalam menjalani kehidupan, membantu menjawab pertanyaan dasar, dan masih banyak lagi. Karena dalam ilmu filsafat tidak memerlukan sebuah ilmu dari berwenang yang khusus. Ilmu filsafat juga membuat kita berpikir secara kritis agar saat menghadapi masalah kita bisa lebih berpikir secara rasional dan bersikap lebih netral. Filsafat juga dipercaya bisa membantu seseorang untuk menganalisis sebuah masalah untuk mengetahui nilai pengetahuan baik di dalam kehidupan atau di dalam pelajaran. Fungsi yang terakhir dari filsafat juga membantu untuk menambah pengalaman baru dan membantu menghasilkan ide-ide baru. Bagi guru dan pendidik pada umumnya, filsafat pendidikan itu sangat perlu karena tindakan-tindakannya mendidik dan mengajar akan selalu dipengaruhi oleh filsafat hidupnya dan oleh filsafat pendidikan yang dianut. Filsafat pendidikan akan memberikan arah kepada perbuatan mendidik dan mengajar. Misal dalam menyusun kurikulum sekolah, guru harus jelas merumuskan tujuan kurikulum itu, dan untuk itu ia harus merujuk kepada filsafat pendidikan. Perlakuannya terhadap siswa merupakan refleksi filsafatnya. Gaya mengajarnya juga akan dipengaruhi oleh filsafatnya yang dianut. Seorang guru seharusnya memiliki filsafat hidup dan filsafat pendidikan yang jelas yang merupakan bagian dari kepribadiannya. Oleh karena itu, bagi seorang mahasiswa Chan Gurung mempelajari ilmu filsafat dan ilmu filsafat pendidikan adalah perlu saja memperluas wawasan mengenai pendidikan serta membantunya mendapatkan jawaban dari masalah. Filsafat juga dipercaya bisa membantu seseorang untuk menganalisis sebuah masalah, untuk mengetahui nilai pengetahuan baik di dalam kehidupan atau di dalam pelajaran. Fungsi yang terakhir dari filsafat untuk membantu menambah pengalaman baru dan membantu menghasilkan tapi juga dapat menyadarkan mengenai makna dari berbagai aspek kehidupan manusia, dan yang lebih penting lagi bahwa sikap tindakannya yang mencerminkan filsafatnya akan berpengaruh pada siswanya. Disinilah peran yang sangat esensial dari seorang guru. Yang keempat, mengapa harus belajar filsafat matematika dan jelaskan setiap aliran filsafat matematika. Jelaskan. Dalam mengerjakan sesuatu, hilangkan perasaan takut salah dalam mengerjakan pekerjaan tersebut, karena rasa takut membuat kita malas untuk mencoba melakukan suatu pekerjaan yang baru. Dengan belajar filsafat, kita bisa membuat artikel dengan tema karakteristik matematika walaupun masih jauh dari kata sempurna. Belajar filsafat matematika membuat kita mengerti bahwa kajian matematika itu luas, tidak melulu berhitung atau rumus matematika saja. Kunci belajar filsafat matematika ada membaca. Belajar filsafat matematika ternyata sangat berhubungan dengan kehidupan sehari-hari. Dalam belajar filsafat, setiap manusia pasti memiliki pendapat dan perspektif masing-masing, sehingga sikap saling menghargai dan menghormati pendapat orang lain harus diterapkan dalam belajar filsafat matematika. Membutuhkan kesabaran, kerajinan, telaten, konsisten, dan lain-lain. Rasa tanggung jawab juga sangat diperlukan dalam belajar filsafat matematika. Tidak menunda-nunda saat ada tugas karena nantinya akan menghambat tugas atau pekerjaan lain.
Yang pertama ada aliran logikalisme atau logisme. Logisme memandang bahwa matematika sebagai bagian dari logika. Penganutnya antara lain Leibniz, Frege, B. Russell, A.N. Whitehead, dan R. Carnap. Logisme dipelopori oleh filsuf Inggris bernama Bertrand Arthur William Russell. Menerima logisme adalah yang paling jelas. Pernyataan penting yang dikemukakannya yaitu semua konsep matematika secara mutlak dapat disederhanakan pada konsep logika dan semua kebenaran matematika dapat dibuktikan dari aksioma dan aturan melalui penarikan kesimpulan secara logika semata. Dengan demikian, logika dan matematika merupakan bidang yang sama karena seluruh konsep dan dalil matematika dapat diturunkan dari logika. Yang kedua ada aliran formalisme. Landasan matematika formalisme dipelopori oleh ahli matematika besar dari Jerman, David Hilbert. Menurut aliran ini, sifat alami dari matematika ialah sebagai sistem lambang yang formal. Matematika bersangkut paut dengan sifat struktural dari simbol-simbol dan proses pengolahan terhadap lambang-lambang itu. Simbol-simbol dianggap mewakili berbagai sasaran yang menjadi objek matematika. Bilangan-bilangan misalnya dipandang sebagai sifat-sifat struktural yang paling sederhana dari benda-benda. Yang ketiga ada aliran Juntuitonisme. Aliran Juntuitonisme yang dipelopori oleh ahli matematik dari Belanda yaitu Vincent Egbertus Jan Brouwer. Dia berpendirian bahwa matematika adalah sama dengan bagiannya eksak dari pemikiran matematika. Ketetapan matematika terletak dalam akal manusia dan tidak pada simbol-simbol di atas kertas. Selanjutnya, Intuitionis menyatakan bahwa objek segala sesuatu termasuk matematika keberadaannya hanya terdapat pada pikiran kita, sedangkan secara eksternal dianggap tidak ada. Yang kelima, bagaimana filsafat bisa menjelaskan hubungannya dengan matematika? Pendapat bahwa filsafat merupakan ayah ibu dari matematika adalah keliru. Matematika tidak pernah lahir dari filsafat, melainkan keduanya berkembang bersama-sama dengan saling memberikan persoalan-persoalan sebagai bahan masuk dan umpan balik. Dalam lintasan sejarah kedua saudari kembar filsafat dan matematika itu selanjutnya tumbuh berkembang bersama-sama di bawah asuhan filsuf yang juga ahli matematika Pythagoras. Filsafat dan matematika memiliki hubungan yang erat antara lain filsafat dan geometri, suatu cabang matematika lahir pada masa yang sama, di tempat yang sama, dan dari ayah yang tunggal, yakni sekitar 640–546 sebelum Masehi di Miletus. Lalu matematika tidak pernah lahir dari filsafat, melainkan keduanya berkembang bersama-sama dengan saling memberikan persoalan-persoalan sebagai bahan masuk dan umpan balik. Adanya hubungan timbal balik dan saling berpengaruh antara filsafat dan matematika dipacu pula oleh filsuf Zeno dari Elea. Zeno memperbincangkan paradoks-paradoks yang berkaitan dengan pengertian-pengertian gerak, waktu, dan ruang yang kemudian selama berabad-abad membingungkan para filsuf ahli matematik. Demikianlah sejak permulaan sampai sekarang, filsafat dan matematika terus-menerus saling mempengaruhi. Filsafat mendorong perkembangan matematika dan sebaliknya matematika juga memacu pertumbuhan filsafat. Demikian penjelasan dari saya atas jawaban soal UAS. Mohon maaf apabila ada kesalahan perkataan atau penulisan kata. Itu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.